Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas pencerminan suatu benda pada sumbu Y. Jika suatu benda atau objek dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti ini sumbunya ya, yang berwarna hitam, yang garisnya berwarna hitam. Misalnya segitiga ABC dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya itu akan jatuh pada kuadran 1. Yang tadinya aslinya di kuadran 2, maka bayangannya akan jatuh pada kuadran 1. Nah, misalnya titik A ini ya, titik A ini adalah titik, kita cek dulu berapa titiknya ya. Berarti 1, kita bertolak dari sini ya, bertolak dari titik 0,0 atau titik pembatas antara bilangan positif dengan bilangan negatif. Berarti kita hitung kotak pertama, artinya negatif 1, melangkah ke kotak kedua negatif 2, melangkah ke kotak 3 artinya negatif 3, kotak keempat negatif 4, kotak kelima negatif 5 untuk nilai X. Kemudian melangkah ke area atas 1, berarti dia nilai Y ya. Kotak pertama berarti positif 1, kedua positif 2, dan ketiga positif 3 ya. Berarti di sini nilai titik A-nya adalah X-nya sama dengan negatif 5 dan Y-nya positif 3. Artinya negatif 5,3. Dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu Y. Ini sumbunya ya, ini cerminnya ya. Menghasilkan bayangan jatuhnya positif. Ya, positif. Tadinya negatif 5 menjadi positif 5,3. Jadi ingat sifat bayangan, sifat pencerminan, bahwa jarak aslinya ke cermin, ini cerminnya, sama jaraknya ke bayangan. Oke, kita cek lagi untuk titik B. Titik B, titiknya 5, negatif 5,1. Ini ya, selurus tarik dengan A, satu langkah ke atas atau satu kotak ke atas, berarti negatif 5,1. Dicerminkan terhadap sumbu Y, maka jatuhnya ke sini. B aksennya atau bayangannya menjadi positif 5,1. Kita cek lagi untuk titik C, titik C ya, sudah tadi titik B, titik C lagi. Di mana titik C ini adalah negatif 2,1. Maka dicerminkan terhadap sumbu Y, menghasilkan C aksen atau bayangan menjadi 2,1. Oke. Nah, setelah kita telusuri baik-baik, ternyata yang berubah adalah nilai X-nya ya. Seperti tadi yang negatif 5 menjadi positif 5. Sementara Y-nya tetap. B-nya tadi negatif 5,1 menjadi positif 5,1. C-nya tadi 2,1, negatif 2,1 menjadi positif 2,1. Berarti X-nya yang berubah ya. Yang tadinya negatif menjadi positif. Nah, kita cek lagi ini yang gambar 2 ya. Nah, bayangannya jatuhnya ke kuadran ketiga. Yang tadinya kuadran keempat dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini sumbunya ya, sumbu Y. Berarti ini nilainya sumbu Y-nya negatif karena dia daerah bawah ya. Nah, titik A hasilnya atau bayangannya A aksen ya. Yang tadinya titik A-nya nilainya berapa? Kita hitung lagi ya. Di sini kotak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini menjadi
nilai A-nya 5,1 dicerminkan terhadap sumbu, tadinya ini 5, negatif 1 ya, karena daerah bawah untuk Y-nya, berarti 5, negatif 1 dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan negatif 5, negatif 1. Berarti yang berubah nilai X-nya, yang tadinya positif setelah dicerminkan menjadi negatif. Kita cek lagi untuk B. Nah, titik B 5, selurus dengan A berarti 5 ya. Kemudian untuk nilai Y-nya 1, kotak 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5, negatif 5 dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan B aksen negatif 5, negatif 5. Berarti yang berubah nilai X-nya. Oleh karena itu, maka dia berlaku rumus berlaku rumus yang ini ya. Jika ada suatu titik dicerminkan terhadap sumbu Y, sumbu Y ya, Px, Y, maka bayangannya P aksen, di sini P aksen ya, P aksen negatif X, Y. Jadi berlaku rumus ini ya. Oke, sekian video kali ini, sampai jumpa pada video kali berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.